Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Fitri Lovita, NPM 2110 0701 20042. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep etika. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena adanya etika pergaulan dalam masyarakat atau bermasyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Selanjutnya, contoh etika. Yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertamu ke rumah orang lain. Contoh etika ini sudah menjadi pembelajaran sejak dahulu sampai sekarang. Dengan biasanya etika ini juga diajarkan sejak dini, agar seseorang tersebut menjadi pribadi yang santun dan sopan. Sehingga apabila seseorang tersebut tidak memiliki kebiasaan tersebut, maka akan dianggap tidak memiliki etika dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua yaitu mencium tangan kedua orang tua apabila hendak beraktivitas. Mencium tangan kedua orang tua apabila hendak beraktivitas, etika ini tidak hanya dilakukan oleh anak-anak sekolah saja, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Karena etika ini merupakan tanda hormat kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tindakan etika yang baik adalah dengan membuang sampah pada tempat sampah. Etika ini merupakan etika yang mencerminkan juga bagaimana kepribadian seseorang tersebut dalam menjaga kebersihan. Sehingga etika ini sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika fisiologis. Etika fisiologis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Etika filsafat memiliki sifat-sifat di antaranya yang pertama yaitu empiris, ialah etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret. Contohnya filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Yang kedua yaitu non-empiris, ialah etika dari cabang filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan sama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Jenis etika yang kedua yaitu etika teologis. Etika teologis merupakan etika yang erat kaitannya dengan agama dan berisikan tentang unsur etika umum dan dapat dimengerti ketika memahami etika secara umum. Contoh etika teologis dalam agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presupposisi tentang Allah atau yang ilahi. Selanjutnya yaitu macam-macam etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai yang dikejar selama hidup. Etika yang kedua yaitu etika normatif, yaitu etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Yang ketiga yaitu metaetika atau meta. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Metaetika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus metaetika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Dan selanjutnya yaitu tentang metode pendekatan etika. Etika adalah ilmu yang mengkaji mengenai moral atau tentang manusia dalam kaitannya dengan moralitas. Perlu adanya perumusan atau pendekatan untuk dapat mengkaji moralitas. Memberikan 3 macam pendekatan yang terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.